Salam semangat, ketemu lagi dengan kami di Lembaga Pendidikan Alfa Bank Semarang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian untuk Microsoft Word. Oke, langsung saja kita buka untuk filenya. Di sini saya punya sebuah file, sampelnya file seperti ini. Jadi dalam bentuk PDF, di sini nanti kita akan membuat penyelesaian atau formatting apa yang kita kerjakan, kita buat semacam atau seperti contoh yang ada di depan monitor masing-masing. Jadi ada format border and shading nantinya. Di sini kita juga akan belajar tentang format kolom, ada juga untuk format drop cap, ada juga untuk format bullet atau numbering nantinya. Ada juga untuk format picture, ada juga untuk insert simbol, termasuk juga ada yang insert table, ada juga untuk perhitungan formula di sini, ada juga untuk format atau memasukkan word art dan smart art, dan ada juga fungsi tabulasi, dan yang terakhir kita masuk ke fungsi atau format mail merge. Kita buka untuk Microsoft Word-nya. Kebetulan di sini saya sudah ketikkan dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman mau membuat format seperti ini, silahkan kita ketikkan dulu apa adanya. Jadi lebih mudahnya kita ketik semuanya, baru nanti setelah selesai kita ketik, kita edit untuk per paragraf atau per format masing-masing. Nah, yang pertama, di sini kita punya tulisan membuang waktu. Membuang waktu ini nantinya mau kita buat seperti contoh yang ada di PDF sebelah. Nah, caranya tinggal kita letakkan kursornya di tulisan membuang waktu di sini. Terus kita masuk ke menu Home. Kita pakai di sini klik border and shading. Contoh yang ada di PDF itu dia ada garis di atas dan di bawah. Maka di sini kita bisa masuk ke yang namanya custom. Terus kita pilih bentuk style yang akan kita pasang di area preview. Misalkan saya pilih bentuk style yang seperti ini. Maka setelah saya klik, kita arahkan mouse kita ke area preview, pasang di atas. Sementara kalau yang di bawah mau berbeda lagi, silakan cari style yang lain. Misalkan seperti ini. Maka kita pasang di area bawah. Jika setelah selesai, kita bisa juga masuk ke shading. Terkaitnya dengan apa? Dengan warna yang ada di dalam area border. Maka kalau kita masuk ke shading, kita pilih fill yang akan kita masukkan atau warna yang akan kita masukkan. Kita klik anak panah kecil, tentukan warna yang akan kita masukkan. Misalkan saya pilih warna kuning di sini. Maka dia akan menjadi warna kuning juga di sini previewnya. Jika sudah, tekan OK. Seperti ini hasilnya. Jika mau dibuang ke rata tengah, maka yang perlu kita lakukan hanya pengaturan paragraf, yaitu paragraf center atau paragraf rata tengah. Cukup kita klik di sini, maka paragraf ini akan masuk ke tengah-tengah. Contoh berikutnya masuk ke paragraf pertama. Di soal PDF, di sini terbagi menjadi 3 kolom. Dan ada juga untuk drop cap. Nah, caranya paragraf yang akan kita buat kolom, silakan kita blok terlebih dahulu paragrafnya. Jika sudah kita blok, masuk ke menu layout, kita pilih tools yang namanya di sini adalah columns. Klik. Jika sudah ada di sini,
tinggal kita pilih mana yang akan kita butuhkan. Misalkan saya pilih 3, maka nanti hasilnya seperti ini. Misalkan saya pilih 2, hasilnya seperti ini. Jika pengen masuk ke more column, di sini kita juga bisa memberikan efek garis seperti yang ada di contoh. Jadi di sini saya pilih 3. Terus ada yang namanya line between. Ini kalau tercentang berarti ada garis di antara kolom. Tapi kalau untuk line between-nya dilepas, maka dia hilang. Nah, misalkan di sampel ada garisnya, maka kita kasih berupa line between. Kita oke, seperti ini hasilnya. Itu untuk yang bentuk kolom. Setelah bentuk kolom, kita modifikasi kembali, kita berikan untuk format drop cap. Maka, kursor yang berkedip, silakan ditaruh di depan paragraf, yaitu di depan kata tidak. Maka, letakkan kursor di depan huruf T, masuk ke menu insert, kita cari untuk tools yang namanya drop cap. Nah, di sini terletaknya. Kita klik di sini, pilih dropped. Maka yang terjadi adalah huruf T itu menghabiskan 3 baris. Klik seperti ini hasilnya. Jadi kalau kita pilihnya dropped, dia masuk seperti ini. Kalau dia pilihnya in margin, dia berada di luar atau di area margin. Sementara contoh yang ada di PDF, kita masukkan dalam bentuk dropped, maka kita pilihnya dropped. Jika ingin lebih komplit lagi, silahkan masuk ke drop cap option. Di sini kita bisa menentukan berapa baris yang akan dihabiskan untuk satu huruf di sini. Kalau di contoh soal adalah 3 baris, maka di sini line to drop-nya 3. Kalau di sini saya turunkan menjadi 2, maka nanti hasilnya huruf T ini hanya sampai 2 baris. Itu cara untuk pengaturan drop cap. Saya kembalikan lagi ke 3. Saya oke, seperti ini hasilnya. Baris berikutnya untuk format PDF di sini dibuat dalam bentuk bullet. Maka sama, di sini ada beberapa kalimat kita blok terlebih dahulu. Terus kita masukkan sebuah bullet, masuk ke menu home. Kita masuk ke bagian di sini, di area paragraf. Di sini ada bullet dan numbering. Maka kita pilih bentuknya yang bullet. Tentukan jenis bullet yang akan kita masukkan. Misalkan kita pakai yang ada di sini, maka kita klik seperti ini. Jika menginginkan bentuk bullet yang lain, silahkan klik di sini lagi bullet. Kita bisa pakai di sini adalah define new bullet. Setelah kita klik, kita kombinasi dengan simbol yang ada di bullet karakter. Klik. Terus untuk bagian font, jika menginginkan bentuk-bentuk seperti yang ada di contoh seperti ini, teman-teman bisa pilih jenis fontnya adalah Wingdings. Jadi kalau ini kita pilih bentuknya Wingdings, kita cari bentuk bullet yang akan kita inginkan atau bentuk yang akan kita inginkan, tinggal kita klik, kita oke, maka hasilnya oke kembali seperti ini. Berikutnya kita masuk untuk insert picture atau objek seperti contoh yang ada di sini. Nah, di sini kita pakai mungkin contoh picture yang lain, tapi intinya sama. Untuk memasukkan sebuah objek gambar, silahkan kita klik menu insert, terus kita pilih picture. Kalau di tempat saya pilihnya this device. Misalkan saya cari gambarnya berada di My Picture di tempat saya di sini. Terus kita cari untuk bentuk gambar yang akan kita masukkan ke dalam dokumen utama. Misalkan seperti ini, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Saya pencet insert, maka seperti ini hasilnya. Nah, jika gambar ini terlalu
lebar atau terlalu besar, maka bisa kita kecilkan lewat sudut yang ada di kiri atas, bawah, kiri, atau mungkin di posisi kanan atas atau di kanan bawah. Silakan arahkan kursornya di situ, arahkan mouse-nya di situ. Tinggal kita klik, tahan, tarik secara diagonal ke dalam seperti ini. Jika mungkin sudah terlalu kecil, kita ulang lagi seperti ini. Nah, untuk pengaturan gambar ini berada di samping kanan, maka di sini layout option-nya kita klik terlebih dahulu, terus kita pilih antara square, tight, stroke, atau mungkin behind, atau mungkin in front. Misalkan kita pilih bentuk square, kita klik, maka arahkan kursor atau mouse kita ke gambar tersebut, tinggal kita klik tarik ke posisi kanan. Maka seperti ini hasilnya selesai. Berikutnya kita masuk ke judul untuk tabel. Nah, di sini kebetulan kita sudah mempunyai semacam simbol amplop di sini. Nah, jadi misalkan di sini simbol amplop saya hapus terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan simbol amplop seperti ini, kita bisa masuk ke menu insert, terus kita pilih di sini simbol. Nah, biasanya apa yang sudah pernah kita lakukan atau yang sudah pernah kita pilih, dia akan muncul di sini. Jika nantinya belum, silakan kita masuk ke more symbol, terus posisi untuk font pastikan adalah Wingdings. Jadi jika kita pakai font Wingdings di sini, akan muncul di sini adalah berupa simbol-simbol yang sangat banyak. Jika belum ada di sini, klik anak panah ke atas di sini secara kontinu terus-menerus. Nah, maka di sini paling atas akan muncul simbol gunting dan seterusnya. Kita cari simbol amplop di sini, misalkan pakai yang ini. Kita insert, maka dia akan masuk di sini tentunya. Kita close, sudah masuk di dalam sini. Nah, ini kita rapikan ke dalam format rata tengah. Maka tinggal kita klik paragrafnya ini, atau kita blok juga boleh. Masuk ke area home, kita pilih center paragraph, maka dia ke tengah. Masuk ke tabel, jadi kursor saya letakkan di bawahnya tulisan daftar gaji pegawai. Nah, untuk memasukkan sebuah tabel, kita perlu masuk ke menu insert di sini, terus kita pilih tabel. Nah, contoh yang ada di PDF di sini, yang kita perlukan, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang kita perlukan ada 6 kolom atau 6 yang secara vertikal. Terus untuk barisnya atau yang secara horizontal, yang kita butuhkan ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka di sini kita masuk ke menu insert, kita pilih tabel, kita bisa masuk ke insert tabel. Nah, tinggal kita masukkan number of column dan number of row. Tadi untuk number of column-nya kita isikan 6 di sini. Untuk number of row-nya yang kita butuhkan adalah 5. Jika ini sudah kita isi, tinggal kita tekan OK. Nah, maka di sini akan muncul kolom dan tabel. Untuk yang kotak-kotak yang ada di sini, ini nantinya yang akan dinamakan sebuah sel. Untuk kolom paling kiri, itu nanti disebut dengan kolom A, sebelahnya ada kolom B, sebelahnya lagi ada kolom C, dan seterusnya. Baris paling atas itu nanti dinamakan baris 1, posisi yang bawahnya baris 2, yang bawahnya lagi baris 3, dan seterusnya. Nah, nanti ini tinggal kita lengkapi dengan ketikan apa yang akan kita inputkan. Setelah kita inputkan, di sini kita bisa untuk pengeditan tabel. Nah, untuk mengecilkan bentuk kolom di sini, antar kolom satu dan kolom yang lain, maka silakan arahkan mouse kita ke garis yang secara vertikal. Misalkan tulisan office dan NIP ini, kolomnya mau saya kecilkan, maka tinggal arahkan mouse-nya di sini, bentuknya menjadi anak panah ke kiri dan ke kanan.
tinggal kita klik, tahan, tarik ke bagian yang kita butuhkan. Yang ini juga sama, misalkan di sini saya tarik lagi kembali. Dan seterusnya nanti seperti itu contohnya. Nah, jika sudah, tinggal kita masuk ke perhitungan di sini. Jadi, untuk kolom paling kiri, tadi dinamakan kolom A, sebelahnya kolom B, dan seterusnya. Baris paling atas, itu dinamakan baris 1, bawahnya baris 2, dan seterusnya. Perpotongan antara kolom dan baris dinamakan sel. Jadi, jika kursor saya berada di nominal 375.500, maka ini dibaca sel D2, karena dia berada di kolom D, baris kedua. Jika yang saya klik di sini, maka dia dibaca kolom E, baris kedua, maka dibaca E2. Nah, untuk rumus yang ada di sini, itu bisa kita masukkan dengan cara klik sel yang akan kita hitung. Logikanya adalah gaji bersih di sini penambahan dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Maka klik sel yang akan dihitung, masuk ke menu layout yang paling kanan, pilih FX formula. Setelah kita klik, muncul kotak dialog seperti ini. Maka masukkan untuk formulanya atau rumusnya. Untuk yang dihitung baris kedua, maka yang kita lakukan adalah 375.500 ini berada di sel D2. Maka di sini formulanya adalah kita masukkan D2 ditambah dengan sebelahnya adalah tunjangan, yaitu berada di sel E2. Setelah ini selesai, tinggal kita OK. Begitu untuk yang bawahnya, kita klik di bawah di sini, masuk ke layout, formula, terus kita masukkan untuk rumusnya. Kita menghitung untuk baris ketiga, maka di sini masukkan rumusnya, yaitu adalah D3 ditambah dengan E3. Setelah selesai, OK. Dan seterusnya untuk baris berikutnya. Setelah selesai perhitungan, maka langkah berikutnya adalah kita untuk mentotal berapa untuk gaji bersih di sini. Maka seperti tadi contohnya, kita klik di sini, kursornya taruh di sebelah sini. Silakan masuk lagi ke layout, pilih formula. Nah, jika itu rumusnya mungkin sedikit, artinya di sini yang dijumlahkan sedikit, maka kita bisa pakai seperti yang tadi, yaitu gaji bersih ini letaknya di kolomnya A, B, C, D, E, F. Maka kita bisa masukkan F2 ditambah F3 ditambah F4. Maka di sini kita masukkan F3 plus, F2 ditambah F3 ditambah F4. Ini rumus yang pertama. Nah, karena apa? Karena posisi di sini cuma sedikit. Tetapi jika yang dijumlahkan mungkin katakanlah 10 atau mungkin terdiri dari banyak sel, maka yang kita lakukan bukan pakai rumus yang seperti ini. Kita bisa gantikan rumus dengan, yaitu sama dengan kita ketikkan SUM atau dibaca sum, summary, kurung buka, yang diinputkan cukup sel awal, yaitu F2, sampai dengan itu tandanya titik 2 yang berada di sebelah huruf L. Terus inputkan sel terakhir, yaitu adalah F4. Jadi F3-nya sudah masuk di antara di sini. Jadi ini artinya adalah summary dari sel awal, yaitu sel F2, sampai dengan sel akhir, yaitu F4. Kita OK, ini hasilnya. Nah, jika sudah, karena kita masuk ke tabel,
diusahakan sebisa mungkin dirapikan. Contoh yang ada di soal itu tulisan Office dibuat secara vertikal dan garis yang secara horizontal hilang semua. Maka caranya cukup tulisan Office dan sel yang kosong kita blok seluruhnya. Jika sudah, tinggal yang kita blok ini klik kanan, pilih yang namanya merge cell atau kita merger istilahnya. Tinggal kita klik, maka di sini garis yang secara vertikal, garis yang secara horizontal, dia akan hilang semua. Jika sudah, posisi tulisan dijadikan secara vertikal, maka tinggal kita klik kanan kembali, terus kita bisa pilih yang namanya text direction. Maka kita pilih sampel yang akan kita masukkan seperti apa, atau orientation-nya seperti apa. Misalkan seperti yang ada di sini, klik, kita oke, maka seperti ini hasilnya. Nah, posisinya di tengah-tengah, maka kita bisa masuk ke menu layout, kita bisa pilih di sini alignment, nah posisi yang align center. Klik, maka dia berada di tengah. Jika ini terlalu lebar, maka tinggal kita kecilkan seperti tadi. Tinggal kita klik, tarik seperti ini. Untuk yang total juga sama, tinggal kita blok ke samping kanan sampai di bawah tunjangan di sini. Klik kanan, merger cell. Terus tinggal kita posisikan di tengah. Layout, kita pilih align center. Jika mau dikasih berupa shading atau warna, tinggal kita blok seperti ini. Kita bisa bermain yang ada di home, ya kan? Terus masuk ke shading di sini. Ada warnanya untuk field-nya. Terus kalau mau dibuat rata tengah, dirapikan, ya tinggal kita pilih yang center. Untuk bawahnya kita masukkan word art terlebih dahulu. Masuk ke menu insert. Kita bisa masuk ke word art. Pilih sampel salah satu. Nah, tinggal kita ganti tulisannya menjadi saluran distribusi. Nah, ini bisa kita tarik ke posisi kanan ataupun ke kiri. Tinggal kita arahkan mouse-nya ke arah mana, misalkan seperti ini. Nah, dia posisinya nanti pas tengah atau tidak, kita cek dulu. Nah, seperti ini. Nah, itu ada warna hijau, berarti posisinya pas tengah. Setelahnya tinggal kita lepas mouse-nya. Udah, ini untuk yang penulisan saluran distribusi. Jika mungkin teksnya terlalu besar, maka bisa kita kecilkan lewat yang berada di home. Font size-nya kita turunkan. Jadi semacam kayak kita ketik di dalam dokumen biasa seperti ini. Ini tinggal kita arahkan lagi, tarik, diluruskan dengan yang atasnya. Nah, selesai untuk penulisan saluran distribusi. Berikutnya, di sini saya masukkan untuk bagian organisasi. Kita bisa pakai yang sudah disediakan untuk formatnya, yaitu bisa masuk ke insert. Kita bisa pakai yang namanya smart art. Jadi di sini kita bisa pilih kira-kira bentuk yang kita inginkan seperti apa. Ada sub untuk list, ada proses, ada juga cycle, dan seterusnya. Contoh yang ada di soal, itu yang kita pakai adalah hierarki. Maka bisa kita pilih hierarki, terus sampel yang ada di sini yang mana yang mau kita pakai. Misalkan organization chart, maka kita klik, setelahnya kita oke. Maka seperti ini hasilnya, tampak terlalu besar. Nah, untuk mengecilkannya jangan satu persatu, melainkan dari sisi kotak yang paling luar di sini. Tinggal kita klik, tarik ke dalam. Nah, atau mungkin klik di sini, tarik ke atas. Itu juga boleh. Ada salah satu bagan atau bentuk yang harus kita hapus. Tinggal arahkan mouse-nya ke bentuk tersebut, misalkan seperti ini, di sini. Klik satu kali lagi, sampai muncul tulisan teks seperti ini, maka tinggal kita tekan delete yang berada di keyboard, maka dia selesai. Nah, teksnya tinggal kita klik di sini, kita ketikkan kalimatnya. Saluran distribusi, dan seterusnya nanti di sini juga sama. Tinggal kita klik teksnya apa,
teksnya apa. Selanjutnya masuk ke pengaturan tabulasi. Contoh yang ada di sini untuk daftar isi kebetulan dia masuknya ke rata kanan, ya berarti ini tinggal kita klik, kita bisa pilih rata kanan, maka dia selesai seperti ini. Jika mau diberikan garis seperti contoh yang ada di PDF, maka tinggal kita letakkan kursornya di tulisan daftar isi, kita bisa masuk ke menu home, pilihnya adalah border. Yang diberikan cuman posisi bawah, kita bisa langsung pilih bottom border, maka selesai. Jika mau diberikan warna, kita bisa pakai yang namanya shading, yaitu yang ada simbol seperti ember tumpah di sini. Tinggal kita klik, kita kasih warna yang lain, misalkan warna biru. Nah, selesai. Nah, untuk warnanya sendiri, ini kita potong. Maka arahkan mouse-nya ke area penggaris. Di sini ada simbol semacam anak panah menghadap ke bawah, anak panah menghadap ke atas, dan kotak. Maka yang kita arahkan mouse-nya adalah ke area yang kotak. Namanya adalah left indent. Tinggal kita klik, tarik ke posisi kanan sampai senti yang akan kita butuhkan berapa panjangnya di situ. Jika sampai sini sudah cukup, maka tinggal kita lepas untuk mouse-nya. Nah, jadi seperti ini. Berikutnya yang bawahnya, untuk area tabulasi, karena ini sudah kita ketik semua, maka kita blok terlebih dahulu. Blok semuanya. Terus caranya adalah kita pastikan di area penggaris, di pojok kiri atas itu muncul seperti huruf L. Namanya adalah left tab. Jika ini sudah seperti huruf L, maka kita bisa pasang di area penggaris di sini. Tapi jika seperti misalkan di sini bentuknya lain seperti ini, maka ini kita klik lagi sampai ketemu seperti huruf L kayak tadi. Nah, jika sudah, misalkan garis itu nanti muncul di antara kata pengantar dan huruf I. Nah, huruf I ini mau diletakkan di sentimeter keberapa. Misalkan saya taruh di sebelah sini. Klik. Maka nanti garisnya adalah berhenti sampai senti ke 13,5. Nah, untuk memunculkan garisnya, ini masih dalam posisi keadaan terblok semua, maka simbol tabulasi ini tinggal kita klik 2 kali atau double klik. Terus kita pilih bentuk leader atau garis yang akan kita pasang. Misalkan nomor 2. Setelahnya tinggal kita OK. Yang terjadi, jika saya klik di sini, saya tekan tab di keyboard, hasilnya akan muncul. Klik lagi di sini, tab lagi. Klik lagi di sini, tab kembali. Klik, tab kembali, klik, tab kembali. Berikutnya kita masuk ke fungsi mail merge. Jadi di sini ada contoh nama orang tua, alamat, dan kota. Nah, ini nanti harusnya tidak diketik secara manual. Jadi ini nanti paling tidak kita sudah mempunyai data. Artinya apa? Jika kita mempunyai format surat seperti ini, terus kita mempunyai 3 orang penerima surat, berarti kita tidak perlu membuat sebanyak 3 contoh surat seperti ini. Cukup suratnya cuma 1, tetapi nama, alamat, kota nanti bisa berbeda semua. Nah, contohnya bagaimana? Kita masuk ke menu mailing. Terus, karena kita belum mempunyai data, berarti kita ketik di sini. Klik select recipient, kita bisa pilih yang namanya tab new list. Kita klik di sini, nanti akan muncul sampel seperti ini, ada title, first name, dan seterusnya. Nah, ini nanti tidak kita butuhkan semua. Mungkin ada yang mau dihapus, maka kita bisa masuk ke customize kolom. Klik. Nah, ada beberapa pilihan field di sini. Mungkin yang kita butuhkan cuma 3, maka ini saya hapus saja. Saya tekan klik, tekan delete semuanya ya. Yes, ini juga sama.
klik delete, saya tekan yes, klik delete juga sama, yes, saya hilangkan semuanya dulu, sampai kita sisakan 3 saja. Nah, ada title, first name, sama last name. Nah, ini nanti kita gantikan tulisannya. Yang title kita klik rename, kita ganti menjadi misalkan tadi apa? Nama. Terus oke. Yang bawahnya ini kita klik misalkan rename menjadi alamat. Oke. Yang bawahnya kita klik rename, kita berikan kota. Nah, jika sudah semuanya ada 3 field di sini, nama, alamat, dan kota, maka kita oke. Nah, tugas kita adalah mengisikan recordnya atau namanya siapa aja di sini. Misalkan ada Ali, alamatnya sebelah, klik di sini, misalkan Jalan Pemuda. Sebelahnya mungkin klik kotanya Semarang, misalkan. Dan seterusnya. Terus kalau ada satu lagi di bawahnya atau mungkin ada 2 lagi, maka di sini caranya adalah setelah sampai posisi terakhir tinggal tekan tab yang ada di keyboard. Maka dia nambah 1 baris lagi di sini. Misalkan ada bunga ya. Misalkan di sini ada klik Jalan Fatmawati misalkan. Katakanlah mungkin kotanya Surabaya. Nah, jika ada satu lagi, tekan tab kembali di keyboard. Misalkan di sini ada Citra misalkan. Misalkan Jalan Pahlawan. Nah, misalkan kotanya mana? Misalkan kota Salatiga misalkan. Nah, jika mungkin recordnya sudah kita isikan semua, tinggal kita tekan OK. Nah, tugasnya adalah kita disuruh menyimpan database yang kita buat tadi berada di mana. Jadi kita simpan dulu database-nya, misalkan kita taruh di My Document, ini kita klik, terus nama database-nya misalkan kita ketikkan data surat misalkan itu. Setelahnya tinggal kita oke ya, misalkan tinggal kita simpan. Terus nah ini kita simpan, udah. Setelah kita simpan, nah di sini tadi saya ketikkan pertama kali kan ada nama orang tua, alamat dan kota. Ini tidak boleh ketik. Jadi ini saya hapus. Pakainya berada di sini. Mailing. Terus pilihnya di sini, insert merge field. Yang dibutuhkan nama, klik nama. Terus yang bawahnya yang dibutuhkan klik alamat, spasi. Yang dibutuhkan kota, klik kota. Nah, setelah ini semuanya masuk fieldnya, terus untuk ceknya adalah preview result. Nah, maka dia seperti ini hasilnya. Ada nama Ali, ini kalau saya tekan next, nama orang kedua, saya tekan next, orang ketiga. Jadi formatnya cuma 1, tapi bisa membaca 3 nama. Ini fungsi dari sebuah mail merge. Oke, itu untuk soal pembahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Salam semangat, tetap like, and comment, dan subscribe. Sampai jumpa.